Biar kita dapat tuh tahu kejadian bencana tuh di Bromo ada kebakaran hutan dan lahan. Terus kita nanti juga bisa nih kalau kita mau penurunan SDM nih atau penanganan. Nah, kita juga bisa tuh tahu dari situ. Oh, Jadi kita dapat oke. informasi tentang ancaman di Bromo, kejadian di Bromo. Nah, pada tahun 2020 juga itu tepatnya di April kalau nggak salah saya itu dibagi ada extension. Iya. Nah, extension Oh, 1, oke. 2, 3 sama 5. Iya. Nah, jadi nggak hanya khusus bencana alam doang nih atau non alam, tapi COVID juga. Kalau misalnya ada telepon laporan yang iseng cuma kayak mau nelpon terus habis itu ya iseng lah gitu nggak ada kaitannya gitu ya Iya. dengan pelaporan bencana atau permintaan informasi terkait dengan kebencanaan itu gimana Mas ngeresponnya? Apakah langsung dimatiin kayak nggak jelas nih gitu? Ya Allah, sahabat tangguh, ngerasa nggak sih kayak akhir-akhir ini tuh panas banget di Jakarta. Tapi kayaknya bukan di Jakarta aja sih, kayaknya hampir di seluruh wilayah di Indonesia tuh emang lagi panas banget ya, karena kan emang lagi masuk musim kemarau gitu ya. Serasa dunia tuh mataharinya ada dua gitu, jadi kayak ya ampun panas banget deh beneran sumpah. Ada telepon, kita angkat dulu kali ya. Telepon dari siapa nih pagi-pagi udah nelpon? Halo? Hah? Kebakaran? Ya bener-bener aja. Di mana? Di Bromo. Astaga, mana gue pengen liburan ke situ lagi. Terus gimana ini? Ya udah deh, gue cari info dulu ya. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ya, Mas, Mbak. duduk Mas. Siap. Apa kabar, Mas? Baik. Baik, Aduh, Masya alhamdulillah Allah. Mbak Alia. Panas banget gak sih akhir-akhir ini, ngerasa gak Ya. sih Mas kayak gerah Panas banget? banget, gerah. Gerah banget Pol. kan gitu, padahal di kantor juga udah pakai Iya. udah pakai AC gitu kan, tetep aja gerah. Tapi ngomong-ngomong Mas ini siapa ya? Boleh nggak kenalan dulu? Tapi sebelum kenalan kita pakai headset dulu kali ya. Oke. Boleh Mas, kenalan dulu siapa ya? Kalau boleh tahu. Oke, saya Ruzwar dari Pusdalop BNPB, Dari Pusdalop BNPB. Ya. Pusdalop apa Mas? Pusat Pengendalian Operasi. Oh, oke. Saya baru dengar tuh. Kalau sebelahnya Saya Ragil Mbak, Ragil, sebagai tim leader call center 117. tim Mbak. leader call center 117. Mas, tadi tuh barusan saudara saya yang di Oke. Malang nelpon, katanya di Bromo ada kebakaran. Iya. Lah, terus dia bingung katanya mau ngelapornya kemana gitu. Ini kan nggak tahu ya, kalau kebakaran hutan tuh bencana nggak sih? Bencana kan Bencana, gitu. ya. Jadi kira-kira bisa ngelapornya lewat mana Mas? Kalau di kita kayaknya bisa ke 117, Mbak. 117 apaan lagi itu? Kalau 117 itu salah satu pelayanan komunikasi publik ya untuk Komunikasi masyarakat, publik, oke. tapi lebih ke khususnya ke urusan bencana. Keurusan bencana. Jadi dia apa itu kayak call center gitu? Ya, kayak call center, Mbak. Oh, call center yang ada di BNPB. Yep. Adanya di bawah Pusat Pengendalian Operasi. Ada di bawah Pusat Pengendalian Operasi. Oke. Nah, itu kira-kira untuk apa aja tuh, Mas? Apa namanya si call center itu untuk apa aja gitu maksudnya? Sebenarnya itu kalau call center banyak ya, Mbak. Kayak tadi tuh Mbak terima telepon. Iya, dari saudara saya. Dapat kejadian bencana nih. Nah, saudara Mbak itu juga bisa tuh lapor ke 117. Oh. Biar kita dapat tuh tahu kejadian bencana tuh di Bromo ada kebakaran hutan dan lahan. Terus kita nanti juga bisa nih kalau kita mau penurunan SDM nih atau penanganan. Nah, kita juga bisa tuh tahu dari situ. Oh. Jadi kita oke. dapat informasi tentang ancaman di Bromo, kejadian di Bromo. Banyak sih sebenarnya. Oh, jadi bukan pas udah kejadian aja ya, tapi sebelum kejadian Iya. kita juga bisa minta informasi tuh. Misalnya Iya. kayak ini di Bromo panas banget, bisa nggak sih nih tiba-tiba jadi kebakaran gitu, kita bisa minta info Iya, juga bisa. berarti dari call center gitu. Oh, oke. Ini call center udah dari kapan, Mas? Kok saudara saya belum tahu sih kalau ada 117? Call center itu setahu saya tuh berdirinya dari tahun 2020. Oh, 2020. Iya. Oh, termasuk ya lumayan baru juga ya. Ya, soalnya waktu itu awalnya kan kita Pusdalop itu terbentuknya 2020 nih. Oke. Nah, waktu itu awal 2020 banyak nih banjir Jakarta banjir. khususnya Oh, nih. iya, Jakarta, betul. Bogor sama Lebak nih. Nah, di Jakarta aja 86% kecamatannya itu kan kena banjir. betul. Nah, banyak nih masyarakat yang minta pertolongan. Oh, Nah, oke. tapi pada nggak tahu nih mau mintanya kemana Gimana nih, gitu lapornya ya, kemana. ha-ha. Kadang banyak yang minta kayak pelampung, perahu betul. karet, nah gitu. Jadi waktu itu Kepala Pusdalop sendiri nih berinisiasi untuk minta nih nomor
layanan darurat nih ceritanya Oh, ke Menteri khusus Kominfo ya. khusus ya. Oke, oke. Nah, terbitlah 117 117 di tahun 2020. Oh, itu bisa ditelepon dari seluruh Indonesia. Apa khusus di Jakarta doang? Seluruh Indonesia. Oke, dari seluruh Indonesia ya. Dari tahun 2020. Kira-kira udah 4 tahun lah ya Ya, berarti. mau berjalan 4 Oke, tahun. Mas Ragil tadi kan katanya apa? Tim leader Iya, dari benar, Mbak. operator ini. Udah berapa lama Mas jadi tim leader? Atau enggak udah berapa lama jadi operator di 117? Ya, kurang lebih seumur sama berdirinya 117 Seumur? itu Berarti sendiri udah Mbak ya. Berapa tuh? 4 tahun Iya, ya? kurang lebih 4 tahun tadi Januari 4 tahun ya Mbak, lebih Oh, tepatnya. 4 tahun. Berarti udah ini istilahnya empunya 117 gitu lah ya. Jadi yang pertama dibangun langsung ada Mas Ragil ini ya gitu. Nah, apa Mas namanya kan kalau saya dengar-dengar nih tadi Ya, ada yang Mbak. bisikin saya gitu. Katanya si operator ini dibagi jadi 3 shift. Iya, Iya, benar kenapa Mbak. tuh Mas? Kok dibagi 3 shift? Jadi ya kembali lagi Mbak, untuk 117 ini kan berdiri kebutuhan darurat Mbak ya. Betul. Jadi kita istilahnya selalu siap 24 jam per 7 Mbak. Berarti 24 jam itu karena memang ya kita mengikuti kejadian bencana yang bisa terjadi kapan aja gitu ya Iya, Mas. benar Kayak tadi sekali, kan Mbak, ya. ini masih pagi udah ada laporan bencana aja gitu kan ya. Nah selama nih kan udah 4 tahun ya lama juga ya Mas ya. Apa namanya, setiap hari 24 jam gitu kan Iya. istilahnya menerima laporan dari masyarakat. Ada nggak sih kayak kejadian-kejadian unik atau laporan-laporan yang di luar nalar gitu, kayak kok orang kepikiran nelpon call center tapi untuk melaporkan ini gitu. Boleh nggak diceritain Mas? Iya, itu Mbak, saat di Januari itu 2020 2020. ya itu kan kebetulan COVID memang ya? Apa belum? belum Mbak, Oh, banjir belum. yang Oh, terkait banjir. Oh, banjir Mbak. Jakarta Iya, ya. benar. Mm. Nah, itu ada broadcastan dari instansi terkait bahwa memang dari Katulampa itu akan membuka kembali jalur airnya Mbak, sehingga Oke. si masyarakat yang ada di bantaran Kali Ciliwung ini Mani. menghubungi Mbak, menghubungi kami menanyakan kira-kira estimasi sampai Jakarta itu berapa lama jarak tempuhnya seperti itu Oh, Mbak. sampai hal Iya, itu juga ditanyakan ya? Karena dari customernya sendiri itu ada tujuan tertentu yaitu memindahkan mobilnya Mbak. Oh Takut iya terendam takut seperti kerendam itu. gitu Nah, ya. Ini banyak juga ya berarti laporan waktu bulan Januari tahun 2020 tentang banjir ya. Boleh nggak sih kita simulasiin sekarang kalau misalnya ada laporan kayak gimana gitu jawaban dari 117-nya. Kebetulan kan ini ada telepon wireless kan Iya, di sini. siap, Jadi Mbak. kita coba telepon ya. Iya. Aku coba buka dulu ya ini headset ini. Kita coba telepon berapa nomornya? Nomor aksesnya 117, benar, Mbak. 117. Kring. Nggak ada nih bunyinya. Kring. Halo Mas, boleh dijawab nggak? BNPB 117, selamat siang, dengan Vino, ada yang bisa kami bantu? Selamat siang Mas. Aduh Mas, saya mau ngelaporin ini nih Mas, ada kejadian bencana. Tadi saudara saya telepon katanya ada kebakaran hutan di Gunung Bromo. Gimana ya Mas? Baik, mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa saya berbicara? Dengan Ibu Citra Mas. Baik, Ibu Citra bisa dibantu untuk nomor teleponnya Ibu sebelumnya? Nomor teleponnya 0899 Ya, 567 baik, 890. baik. Jadi Ibu melaporkan bahwa ada kebakaran hutan Bu ya? Betul. Baik, di daerah mana Ibu lebih tepatnya? Di Bromo di mana ya Mas? Di Malang Mas kalau nggak salah. Ya, baik Ibu. Kejadiannya baru saja Ibu ya? Iya, saya sih di teleponnya baru ya Mas. Kayaknya sih baru deh. Ya, baik Ibu. Untuk laporannya kami terima dan akan kami bantu tindak lanjuti Ibu ya. Oke, siap Mas. Terima kasih Mas. Jangan cuma ngomong doang ya Mas. Beneran nih Mas. Ya, benar Ibu. Oke, siap. Makasih ya Mas. Oke. Oh, jadi kayak gitu. Jadi semua laporan apa namanya yang masuk memang prosedurnya seperti itu ya, berarti ya. Oke. Itu kan tadi apa beneran laporan bencana nih Mas. Iya. Kalau misalnya ada nggak sih tiba-tiba telepon tapi malah curhat gitu. Misalnya ya udah pengen telepon aja biar ada teman curhatnya gitu, ada nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ya, kalau untuk case seperti itu pada saat zaman Covid Mbak. Oh, Kali banyak ya. Iya, Ha. benar. Karena Apa tuh memang biasanya? karakteristik dari penelpon itu kan berbeda-beda Beda-beda. ya. Iya, Mm. benar. Nah, ini kebetulan waktu itu customernya mungkin tertutup Mbak, atau introvert gitu. Jadi dia merasa ada gejala-gejala yang mirip seperti COVID. COVID, Ya, mm. benar, dia mengeluhkan hal tersebut. Lalu dari
sisi customernya memberi edukasi atau pengertian terkait COVID itu sendiri, Mbak, seperti itu. Jadi nyampe durasinya lama kita tenangin dan sesuai SOP-nya seperti itu, Mbak. Oh, mungkin karena memang COVID kan kita di rumah aja gitu ya. Mungkin perlu teman ngobrol atau gimana, jadi akhirnya telepon ke 117 gitu ya. Sampai dia merasa tenang dan lebih stabil seperti itu, Mbak, untuk apa Mas? Nebeng curhat kayaknya. Nebeng curhat ya, iya karena kan kalau ya itu ya tadi ya COVID kan kita hampir 24 jam di rumah gitu ya. Ada orang yang memang misalnya tinggal sendiri jadi nggak ada teman ngobrol gitu ya. Nah mungkin kita 117 ini bisa jadi sarana untuk tadi itu ya teman curhat itu kan tadi kata Mas Ruzwar gitu. Oke. Seru juga ya ternyata jadi call center, maksudnya jadi bisa dengar cerita banyak orang, laporan banyak orang gitu ya. Oke, aku mau balik lagi ke Mas Ruzwar, nggak apa-apa kan? Mas Ragil tinggal dulu ya. Mas, tadi kan banyak tuh ya kata Mas Ragil, laporan bencana lah, ada sampaian curhat, terus laporan tentang COVID juga. Sebenarnya tuh si call center ini itu bisa diakses atau bisa digunakan oleh siapa aja sih gitu yang boleh nelpon ke call center 117 ini? Siapa aja boleh ya, Mbak? Dimanapun dan kapanpun itu boleh siapa aja. Contohnya itu kan karena kita itu nggak hanya terima pada saat kejadian darurat ya. Jadi misalnya nih kita nih kayak kita di Jakarta terus kita mau ke Bali nih liburan, kita bisa telepon 117 nih. Kira-kira di Bali ini ada kejadian bencana apa nih? Kira-kira aman nggak kita berangkat ke sana? Sampai risiko bencana bisa, ancaman apa bisa. Nah, yang lain juga bisa kayak misalnya nanti kita di Jakarta terus ada kejadian di Aceh nih, karena keluarga saya di Aceh kan. Betul, betul. Nanti saya tanya nih, gimana saudara saya di sana, ada terdampak atau enggak, di mana aja, namanya ini kira-kira dia jadi korban atau enggak. Nah itu bisa kita tanya. Oh itu bisa disampaikan sampai itu juga. Perlu ininya apa syarat-syaratnya? Apakah kita harus memberikan data diri dan lain sebagainya gitu? Ya paling kita nanyain ini aja Mbak, nama lengkapnya paling itu saja. Nanti dibantu cariin. Oke, yang tadi disebutkan sama Mas Ragil ya gitu. Nanti ditindaklanjuti. Tadi kan selain darurat juga ada kondisi sebelum darurat atau prabencananya ya gitu. Selain itu bisa digunakan saat kondisi apa lagi nih untuk si call center ini? Kalau di pemerintah daerah itu bisa kayak jadi sarana komunikasi, informasi, edukasi juga ya Mbak. Jadi kalau misalnya kita mau tahu tentang bencana gempa gitu, ya udah tinggal telepon, Pak kira-kira kalau kita gempa kita ngapain aja nih. Nah itu boleh kalau kita mau cari gitu, atau kita mau penelitian nih atau tesis kita tanya data bencana nih, boleh, itu bisa juga. Jadi sebenarnya banyak fungsinya sih Mbak. Banyak fungsinya, sarana edukasi, terus pelaporan bencana juga gitu ya, banyak ya berarti. Terus boleh diceritain nggak alur informasinya seperti apa? Misalnya tadi kan aku melaporkan kejadian kebakaran tuh ya di Bromo gitu. Terus nanti tindak lanjutnya itu seperti apa? Sampai apakah nanti kita akan ditelepon balik yang melaporkannya atau seperti apa? Nah mungkin nanti kalau telepon balik atau enggaknya balik lagi ke Mas Ragil ya, karena itu dari sistemnya, dari operatornya itu sendiri. Nah kalau dari kita itu waktu tahun 2020 semua call yang masuk itu diterima di BNPB sendiri di lantai 11 di Pusat Pengendalian Operasi. Nah itu teman-teman ngangkat nih, mau dari mana aja, mau dari Aceh hingga Papua lah pokoknya, masuknya ke sana. Nah pas waktu kita naik ada COVID-19, nah itu kan eskalasinya meningkat tuh, jadi banyak masyarakat yang tuh minta informasi tentang COVID. Nah pada tahun 2020 juga itu tepatnya di April kalau nggak salah saya, itu dibagi ada extension. Nah extension 1, 2, 3, sama 5. Nah jadi nggak hanya khusus bencana alam doang nih atau non alam, tapi COVID juga. Waktu itu extension 1-nya itu lebih ke informasi tentang COVID nih. Kira-kira kalau gejala COVID apalah pokoknya segala macam tentang COVID itu di extension 1. Nah di extension 2-nya itu lebih ke bencana alam, misalnya kayak banjir, gempa bumi dan lain-lain. Nah kalau extension 3 kayak kita konsultasi tentang petugas kesehatan, tenaga kesehatan. Nah jadi kalau tentang COVID tuh ditanya kita perlunya gimana nih, apa perlu isolasi mandiri atau apa, nanti petugas kesehatan sendiri yang akan jawab tentang itu. Nah kalau ke extension 5 itu lebih ke plasma convalescent. Waktu itu kan lagi naik-naik daun banget itu kalau kita mau sembuh donor plasma itu ya. Nah gitu. Itu jadi kita bisa tahu kalau kita mau donor kemana, kira-kira kalau mau nyari plasmanya di mana. Nah itu bisa dapat informasinya di situ. Iya. Nah tapi pada tahun 2023 nih kita mulai mengembangkan lebih lanjut ya, karena waktu 2020 kan kita terima di pusat doang nih ceritanya. Nah di 2023 kita coba kalau orang daerah nih, orang misalnya nih
Denpasar nih telepon, nanti yang terima tuh Kota Denpasar langsung. Oh gitu. Jadi biar penanganannya tuh lebih cepat Lebih cepat ditangani. ya, Iya, gitu. jadi pengembangannya itu. Jadi kalau misalnya Denpasar tidak ngangkat call-nya ini atau di abandon selama 3 kali ring atau 3 kali bunyi telepon, nah itu dia naik eskalasinya meningkat ke provinsi. Oh, jadi ada tingkatan-tingkatan Iya. ya. Setelah provinsi baru ke Pusat. Oh, baru ke pusat di Ke BNPB sendiri. sini ya Iya. gitu. Oh, oke. Nah, untuk itu baru mungkin kita masih jalan 102 ke daerah kali ya. 102 daerah yang tadi ada tingkatan-tingkatannya Iya, itu. yang baru itu. Tapi berarti yang di luar daerah itu dia akan Langsung di masuk dekatnya. Enggak, tetap di provinsi itu. Oh, Misalnya oke. nanti kalau misalnya Donggala ini nggak dapat nih ceritanya. Nah, dia dimasuk provinsi mana? Nah, masuk ke provinsi itu call-nya. Oke. Jadi tetap memang ditangani oleh daerah. berarti seluruhnya sudah nggak langsung masuk ke pusat Nasional. dulu, tapi Iya. langsung masuk di daerahnya masing-masing gitu ya. Kabupaten, kota, provinsi, lalu tingkat nasional yang terakhir itu 3. Oke. Tadi kalau misalnya pas zaman COVID atau sekarang deh, sehari bisa nerima telepon berapa sih, Mas? Kalau sekarang mungkin karena memang bencana sedang menurun, Mbak ya. Alhamdulillah Artinya, ya. Alhamdulillah, berarti Indonesia aman. Aman ya. Sekitar sehari itu 100 call, Mbak. Sehari 100 Iya. Mas, saya sendiri nerima satu aja saya udah kayak aduh angkat nggak ya malas takut pinjol kan Mas. Sehari 100 Iya, sekarang. benar. Kalau dulu pas zaman Covid Itu waktu pas plasma itu, Mbak, bisa 300-an, Mbak. Satu Sehari, agent. Ya, karena 300. permintaan plasma convalescent itu sendiri tinggi, Mbak, banyak saat banget itu. ya. Ya. Oke, pantesan aja dibuka sampai 24 jam ya. 24 jam kan nih Mas operator si call centernya? Kalau untuk plasma convalescent itu tidak, Mbak, Oh, yang office kemarin hour enggak. ya. Cuman Kalau maksudnya yang bencana dan COVID itu 24 jam Nah, gitu ya. Sekarang total operatornya ada berapa Mas? Boleh dikasih tahu nggak? sekarang totalnya ada 18, Mbak. 1 tim 18. leader dan 1 SPV. Satu tim leader. Ih, dikit 18 juga ya, itu. tapi kayak keren banget bisa menerima berapa tadi 100 Iya, per laporan hari. sampai per hari. Kalau misalnya ada telepon laporan yang iseng cuma kayak mau nelpon terus habis itu ya iseng lah gitu nggak ada kaitannya gitu ya Iya. dengan pelaporan bencana atau permintaan informasi terkait dengan kebencanaan itu gimana Mas ngeresponnya? Apakah langsung dimatiin kayak nggak jelas nih gitu? Iya. Atau ada prosedurnya tersendiri? Ya, kalau untuk terkait prank call itu, Mbak, kita memang ada SOP-nya sendiri. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu saat ini Anda terhubung di Badan Nasional Penanggulangan Bencana Layanan Darurat, Mbak ya. Jika memang tidak ada kepentingan atau kondisi darurat ya kita akhiri teleponnya, Mbak, seperti itu. Oh gitu, terus jadi maksudnya tetap dijelaskan dulu Jelaskan ya dulu bahwa ya, Mbak. misalnya, jadi nggak langsung tiba-tiba ditelepon gitu. Nah, Iya. terus tadi ini bisa diterima telepon dari seluruh Indonesia gitu kan. Tapi misalnya kalau lagi keadaan darurat terus tiba-tiba nggak punya pulsa, bisa tetap telepon 117 nggak sih? Atau ini tuh berbayar call centernya? Nah, itu dia karena call center 117 ini dia langsung layanan publik darurat dari Kemenkominfo. Nah, kita itu bebas pulsa atau gratis. Gratis Iya. ya sahabat tangguh. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau misalnya mau minta informasi atau bahkan mau melaporkan Ya. kebencanaan, mau minta bantuan bisa juga Mas. Bisa Juga minta Ya. bantuan ya gitu. Jadi bisa langsung ke call center 117. 117. Minta jodoh aja mungkin nggak bisa ya. Pasti minta Mana langsung tahu kepada operatornya bisa, Mbak, cari jodoh Oh sekali. iya, bener. Coba deh. Siapa tahu beruntung kan kita nggak ada yang tahu Ya. gitu kan. Mas cari jodoh gitu. Aduh ya Allah. Gara-gara curcol dapet jodoh gitu. Iya kan nggak ada yang tahu kan Iya. Masnya namanya juga rezeki gitu kan. Oke deh Mas Ruzwal, Mas Ragil, terima kasih sudah Ya, mau sama-sama, main Mbak. tadi. Terima kasih, Mbak. Ya. Sudah mau mendengar curhatan saya yang ditelepon oleh keluarga saya, ada kebakaran di Bromo, akhirnya saya nggak jadi liburan nih gara-gara ada kebakaran hutan, tapi nggak apa-apa karena kita udah berhasil melaporkan kejadian bencananya ke Mas Ragil, nggak Iya. ke call center 117 ya nanti. Tapi kalau angkat gitu dikasih tahu nggak nih operatornya siapa gitu? Iya, Ya. tadi kan saya Dikasih greeting, tahu. Mbak, nama Vino Oh iya kan. betul. Iya. Vino ya, ampun, Vino Gebastian. Nanti kalau misalnya pas saya telepon lagi saya bilang, saya maunya nih ngomong sama Mas Vino gitu bisa nggak? Ya kalau untuk terkait Nggak bisa ya? nggak bisa, benar, Mbak, harus di handling Di- si penerima tersebut seperti itu. Oke ya udah deh. Sahabat Tangguh, terima kasih sudah bergabung dengan podcast BNPB hari ini. Kita sudah cerita-cerita banyak terkait dengan call center 117. Jadi setelah ini sahabat Tangguh kalau ada menemukan kejadian bencana ataupun mau mendapatkan informasi terkait kebencanaan bisa telepon ke call center 117. BNPB. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya karena update bencana. Jangan tunggu jadi korbannya. Dadah. Dadah.